Oke, analisis berganda ini. Yang ini kita copy lagi. Kemudian kita paste di Word-nya. Ya. Nah, ini ya, dilihat dari sini. Betanya, konstantanya 5,834. Nanti ada rumusnya Y sama dengan A plus B X1, X2 ini adalah standar error gitu ya. Jadi nanti dimasukin nih Y sama dengan, tergantung, kalau misalkan di sini minus berarti masukinnya minus, jangan plus, walaupun nanti di sininya plus gitu ya. Nah, ini untuk analisis regresi. Kemudian koefisien determinasi dilihat dari sini hasilnya. Nih R square, model summary R square ya. Nah, ini perbedaan kalau kalian langsung copy paste. Kalau copy paste langsung seperti ini. Ya. Kalau tadi kan kita copy spesial, ini jadi gambar gitu ya. Nah, kalau gambar tidak kena Turnitin, kalau ini bisa jadi nanti hasil ini kena Turnitin nih. Jadi merah semua hasilnya. Gitu ya, itu bedanya. Nah, dari sini koefisien determinasi kita bisa lihat R square-nya. R square-nya berapa di situ? 0,923. Cara interpretasinya gimana? Berarti 0,923 dikali dulu dengan 100% berapa? Berapa persen? 92,3%. Artinya 92,3% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Ya. Nah, sisanya tinggal kita kurangi 100% dikurang 92,3%. Berapa kira-kira? 7,7. Ya. 7,7% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti gitu ya. Jadi nanti seperti ini cara bacanya. Ini dikali 100% dulu. Ada sebagian referensi yang melihatnya dari adjusted R square. Ada juga sebagian referensi yang melihatnya dari R square. Nanti tergantung referensi kalian mau menggunakan yang mana. Begitu, selama itu ada acuannya itu nggak masalah gitu ya. Jadi bisa R square, bisa adjusted R square, tergantung kalian referensinya yang mana. Begitu, tapi cara bacanya sama, dikali 100%, kemudian sisanya dikurang 100% dikurang hasilnya gitu. Ini sama cara bacanya gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya uji hipotesis. Hipotesis artinya apa? Praduga sementara. Jadi kita belum tahu nih berpengaruh atau tidak. Kita harus tahu kan dia berpengaruh atau tidak. Caranya ada dua. Di sini ada uji T dan ada yang namanya uji F. Ya. Kalau untuk uji T, kalian bisa lihat di hasil di hasil output SPSS-nya, dilihat dari ini koefisien ya, pilih yang ini kan ada T-nya nih, kalian copy kemudian pastekan di Word-nya. Nah, ini bisa kalian misalkan mau ngambil left. Nah, langsung T, kan biar mau tahu nih T-nya berapa gitu kan ya. Di sini bisa dilihat, kita tahu nih dari sini dia berpengaruh atau tidak dari mana, dari nilai signifikannya. Sebenarnya harusnya ini dibandingkan dulu nih, T hitungnya apakah lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel. Nah, selain dari T hitung ini, kita bisa lihat dari signifikannya. Kalau dia di atas 0,05 maka dia tidak berpengaruh ya. Tapi kalau di bawah 0,05 dia berpengaruh. Berarti current ratio di sini berpengaruh atau tidak?
Tidak. Kenapa tidak? Karena lebih besar daripada 0,05 ya nilai signifikannya. Kemudian debt to equity ratio berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Kurang dari 0,05 ya. Kemudian di sini kalau misalkan minus, dia hanya arahnya aja. Ya, arah negatif, berarti di sini berpengaruh negatif secara signifikan. Kemudian return on asset. Ya, di sini masih sama di 0,05 kan ini kan. Berarti dia masih memiliki pengaruh ya. Dilihat di sini kan 0,05 nih. Tidak lebih kecil dong, tidak lebih besar daripada 0,05 kan? Artinya dia berpengaruh. Di sini bisa dilihat nih T-nya, apakah T hitungnya lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel. Ya, jadi interpretasinya jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh. Gitu ya. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Ya, di sini tambahin bisa atau nilai signifikasi lebih besar, lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat. Di sini juga kita bisa tambahkan atau nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak dapat berpengaruh. Ya, ini uji T. Kemudian uji F. Uji F-nya bisa melihat di hasil output SPSS. Pilihnya yang mana? Ini, yang ANOVA. Ya, pilih yang ANOVA, copy, lalu pastekan di Word-nya. Nah, ini ANOVA ya. Nih, bisa kita lihat sama interpretasinya ya. Jika dia nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, tidak terdapat pengaruh. Sebaliknya, jika lebih kecil dia berpengaruh. Dari hasil ini kira-kira berpengaruh atau tidak? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Berapa nilainya? 0,01. Begitu, ya. Ini juga nih F hitung, F tabel. Di sini ada nih F tabel. Ya. Nih, ini yang namanya F tabel, F hitung. Nih, tabel, T tabel ini. Ya, jadi nanti dihitung, dibandingkan lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Nah, ini